Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, yang terhormat Dewan Juri sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Pratama Ibnu Almaida dari SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta. Di sini saya sebagai tim pembicara 1 afirmatif. Di sini saya akan membawakan mosi pada pagi hari ini tentang daerah rawan bencana. Dewan ini percaya bahwa negara seharusnya memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan relokasi. Sebelum saya memulai argumen saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu mitigasi dan apa itu relokasi. Mitigasi adalah upaya dan strategi pencegahan bencana alam dan meminimalisir dampak dari bencana alam. Sementara relokasi adalah pemindahan warga dari zona berbahaya menuju ke zona yang aman. Dewan Juri yang terhormat, mari kita bandingkan. Relokasi hanya memindahkan warga dari tempat yang berbahaya ke tempat yang lebih aman. Sementara memindahkan manusia itu tidak seperti memindahkan barang. Misalnya kita ambil contoh di daerah Jakarta. Jakarta terjadi atau memang sering terjadi yang namanya banjir. Nah, warga di Jakarta ini mereka bertahan bukan karena keras kepala, tapi karena mata pencarian mereka ada di sana. Dengan sistem relokasi hanya akan membuat mereka dalam masalah baru, yaitu sistem transportasi yang tidak memadai atau bahkan uang transportasi yang cukup mahal untuk menuju ke tempat pekerjaan mereka mencari uang. Nah, sementara itu bencana alam ini sifatnya adalah dinamis. Jadi bencana alam bisa terjadi di mana saja dan kapanpun. Dengan sistem relokasi yang diutamakan, maka itu akan membuat warga lebih sering berpindah-pindah tempat karena bencana alam yang tidak strategis atau dinamis. Dan juga mitigasi adalah langkah yang realistis. Mitigasi itu bisa dicicil dari sekarang, seperti memberikan edukasi kepada masyarakat di daerah rawan bencana, memasang alarm peringatan bencana, dan juga memperkuat sistem deteksi bencana alam agar masyarakat lebih waspada sebelum bencana alam terjadi. Nah, mari kita bandingkan. Mitigasi adalah langkah awal pencegahan sebelum bencana alam terjadi agar tidak terjadinya korban jiwa. Nah, jika kita menerapkan relokasi, jika nantinya terjadi bencana alam yang berulang kembali ke zona yang berbeda atau zona yang dimana yang dianggap aman menjadi zona yang dapat terkena bencana alam, warga dapat mengantisipasi dengan sistem mitigasi. Jadi sebab itu, saya sangat mendukung mitigasi lebih diprioritaskan daripada relokasi. Dengan kita memprioritaskan mitigasi, kita dapat menyelamatkan nyawa-nyawa para warga. Dan juga nantinya mereka dapat yang namanya sadar akan bencana alam yang akan terjadi dengan sistem mitigasi yang membuat peralatan sistem bencana, deteksi sistem bencana alam yang sangat canggih. Meskipun mitigasi mempunyai biaya yang sangat mahal, tetapi relokasi jauh lebih mahal. Kenapa saya berkata demikian? Mitigasi hanya biaya awal yang mahal, seperti membeli peralatan modernisasi yang canggih seperti Jepang. Mereka menciptakan sebuah alat peringatan yang membuat warga dapat mengantisipasi bencana alam 20 menit Dewan Juri sebelum bencana alam itu terjadi. Nah, untuk biaya perawatan alat itu tersendiri itu tergolong murah daripada kita harus merelokasi warga dari zona berbahaya ke zona aman. Kalau kita tarik ke perbicaraan saya sebelumnya, di mana bencana alam itu bersifat dinamis dan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Nah, misalnya nanti bencana alam seperti tsunami yang terjadi di pesisir laut,
warga-warga di sana nanti akan direlokasi ke daerah pendataran tinggi seperti gunung. Lalu, apakah di dataran tinggi tidak akan terjadi bencana alam? Nah, di dataran tinggi juga rawan yang namanya bencana longsor, bencana gempa bumi, dan juga gunung meletus. Nah, dari sinilah sistem mitigasi lebih diprioritaskan. Karena ketika ingin terjadi tsunami atau gempa bumi, gunung meletus, itu warga dapat mengantisipasi dengan menyelamatkan diri. Nah, sementara relokasi dapat dilakukan setelah mitigasi dilakukan, seperti rumah-rumah warga yang hancur akibat bencana alam itu dapat direlokasi ke tempat yang lebih baru atau lebih aman. Itu baru yang namanya efektivitas dari mitigasi dan relokasi. Dan itulah kenapa saya lebih mendukung mitigasi diprioritaskan daripada relokasi. Mitigasi itu bersifat edukatif, sementara relokasi hanya akan lebih mempersulit warga dalam mata pencarian dan juga aktivitas di lingkungan yang baru. Dan juga relokasi tidak menjamin bahwasanya daerah tempat relokasi tidak terdampak bencana alam dalam kurun waktu tertentu. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bencana alam itu sifatnya dinamis, Dewan Juri. Jadi dalam kurun waktu tertentu seperti 5, 10 tahun, bahkan 20 tahun ke depan, kita tidak akan tahu apakah bencana alam itu tidak akan terjadi di tempat relokasi yang baru. Sementara jika kita sebagai warga mendapatkan yang namanya sistem mitigasi, kita mendapatkan edukatif. Karena kita dapat yang namanya materi dan juga kita bisa mempersiapkan diri jika bencana alam itu terjadi di tempat-tempat relokasi kita yang baru misalnya. Jadi kita bisa menerapkan sistem tersebut. Dewan Juri yang terhormat, relokasi tidak menjamin jika tempat yang baru akan terbebas dari bencana alam. Sementara mitigasi lebih efektif karena dapat membuat warga lebih sadar dengan lingkungan dan juga lebih waspada jika nanti bencana alam akan terjadi. Karena edukasi yang diberikan serta peringatan darurat bencana yang lebih cepat sebelum bencana terjadi, karena sistem yang lebih canggih yang membuat warga dapat mengantisipasi hal tersebut. Di sini saya, pembicara satu dari tim afirmatif, sangat setuju jika pemerintah harus mengutamakan mitigasi daripada relokasi. Mungkin sekian dari yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.